Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A11 SMA115F/DS. Handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya terkunci seperti ini. Kita tidak bisa melanjutkan setupnya karena lupa akun Google-nya. Kemudian kita akan coba untuk melakukan bypass akun Google pada Samsung Galaxy A11 ini. Lupa polanya, lupa akun Google-nya, kemudian handphone tidak bisa di-setup sampai ke tampilan menu. Untuk melakukan bypass akun Google, di sini kita membutuhkan bantuan SIM card, yang mana SIM card ini sudah tersetting PIN. Buat yang belum bisa setting PIN pada kartu SIM, silahkan simak tutorialnya di bawah video ini pada kolom deskripsi. Langsung aja kita mulai untuk bypassnya. Masukkan SIM card pada tempatnya, jangan kita rapatkan dulu. Kita munculkan keyboard dulu pada handphonenya. Klik pengaturan pada keyboard, kemudian masuk ke bagian umpan sentuhan dan umpan balik. Klik umpan balik sentuhan, klik suara dan getar, kemudian klik nada dering, kemudian pilih SIM 1 atau SIM 2 bebas, klik tanda plus pojok kanan atas, klik menu cari, kemudian ada logo mic, kita ketuk-ketuk, jangan sampai muncul aplikasi Google-nya. Kalau muncul aplikasi Google-nya, kita ulangi, ketuk mic-nya kurang cepat, kita ketuk-ketuk dengan cepat untuk logo mic-nya, sampai tidak muncul aplikasi Google di tengahnya. Kalau sudah tidak muncul aplikasi Google saat kita ketuk-ketuk, langsung aja kita rapatkan slot SIM-nya. Kita coba lagi, ketuk-ketuk mic-nya. Aplikasi Google sudah tidak muncul, rapatkan kartu SIM-nya dan kita tunggu sampai muncul, masukkan PIN kartu SIM, kemudian kita lepaskan lagi slot SIM-nya. Kita tunggu, tidak ada kartu SIM, klik OK, geser ke kanan jamnya, klik logo gembok, kemudian geser ke bawah pada bagian belum masuk, muncul notifikasi, klik logo pengaturan di pojok kanan. Oke, sekarang di sini kita tunggu sebentar sampai wallpaper di belakangnya berubah menjadi tampilan aplikasi Google. Kita nanti akan aktifkan menu Bluetooth pada handphonenya, kemudian kita pairingkan, kita sandingkan handphone ke headset Bluetooth, tetapi masih kita tunggu sampai wallpaper di handphonenya berubah menjadi tampilan aplikasi Google Voice. Karena ini masih loading ya. Oke, sudah muncul. Oke, Google-nya sudah muncul, kemudian kita bisa mengaktifkan menu Bluetooth pada handphonenya. Akan muncul tampilan seperti ini, Bluetooth, kemudian perangkatnya sudah terbaca. Untuk headset Bluetooth-nya kita klik aja, kita pairingkan. Kalau sudah tersambung, kita bisa klik beberapa kali tombol call atau tombol panggilan yang ada di headset Bluetooth-nya sampai muncul aplikasi Google Voice pencarian di handphonenya seperti ini. Kemudian kita bisa buka menu dari Google Voice-nya. Kita akan coba untuk membuka pengaturan dari Google Voice ini. Kemudian kita coba untuk ketikkan aja, bisa pilih kirim pesan ya. Kita kembali dulu, klik kirim pesan di bagian atas. Di sini nggak ada menu untuk pencariannya. Bisa kita coba gunakan klik kirim pesan atau ketikkan aja. Oke, kita coba ketikkan di sini pengaturan. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kita kembali dulu ya. Kirim pesan itu di mana ya? Kita coba cari menu kirim pesannya. Ini kita klik setelan, nggak bisa, kita klik pengaturan coba. Oh, ini sudah muncul untuk kirim pesannya. Oke, kita coba untuk ketikkan lagi. Untuk handphone Samsung ini menu setelannya adalah pengaturan. Kita klik aja buka setelan atau buka pengaturan. Kita coba. Buka setelan tetap tidak mau muncul. Pasang aplikasi ini kita coba klik. Kita coba apakah muncul. Oh, tidak muncul. Kita coba ketikkan lagi. Kita kembali lagi, kita ketikkan buka pengaturan. Mana tadi yang buat ketik? Kok hilang ya? Kita coba mulai aja. Oh, gagal. Kita coba lain kali. Kita cari papan keyboardnya. Loh, kok salah klik? Yang mana tadi? Kok lupa aku jadian. Oke, ini dia keyboardnya. Klik aja. Ya, kita coba klik open setting atau open pengaturan. Open setting aja. Kita pakai bahasa Inggris. Coba klik enter, kirim. Apakah bisa terbuka? Open setting, kita coba cari dulu. Oh, ini ada kirim pesannya ternyata di sini. Kita coba klik kirim pesan aja ya. Kemudian kita bisa mulai. Ini menu Google Voice-nya kok nggak kayak yang biasanya. Sedikit bingung. Kita coba cari papan untuk mengirim pesan lagi. Kita klik buka pengaturan. Kita coba buka Chrome aja. Mudah-mudahan bisa. Enter. Buka Chrome. Oke.
Langsung terbuka ya untuk Google Chrome-nya, tidak perlu ke pengaturan ternyata. Langsung kita buka Chrome aja, kemudian kita coba mendownload APK untuk bypass di website VNRoom. Kita coba browsingkan VNRoom bypass. Oke, ini dia sudah ketemu. Kita tunggu sampai terbuka. Kita coba cari setting. Oke, kita akan coba bypass masuk ke menu setelan atau pengaturan dari Samsung ini menggunakan APK setting. Ini dia sudah muncul notifikasi downloadnya, klik OK aja. Kita tunggu sampai APK settingnya terdownload. Langsung kita coba untuk buka. Muncul notifikasi demi keamanan, klik setelan. Loh, kok nggak muncul? Biasanya ada izinkan dari sumber ini, kok nggak bisa ya? Kita klik coba untuk setting, kemudian klik setelan. Oh, kok nggak muncul lagi ya? Harusnya muncul halaman izinkan dari sumber ini. Tetapi kenapa tidak bisa muncul? Kita coba untuk gunakan blog magelangflasher.com. Kita tunggu dulu loadingnya sampai dengan selesai. Kemudian fokus di menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Kita klik sampai muncul menu di bawahnya. Pilih menu FRP Bypass. Kita tunggu sampai terbuka halaman dari FRP Google akun blog Magelang Flasher. Kemudian kita bisa scroll ke bagian paling bawah, ada Samsung Special Tags. Kita klik Open Samsung Setting. Kemudian langsung masuk ke menu pengaturan ya. Kita cek dulu di bagian tentang ponsel. Ini Galaxy A11. Kemudian tingkat patch keamanannya 1 Juli 2020. Androidnya sudah Android 10. Tadi kita mencoba untuk menginstal APK tidak bisa. Kita coba untuk mengganti model kunci layarnya melalui menu pin Windows atau sematkan jendela. Kita buka, kita aktifkan dulu. Kemudian kita aktifkan pada gunakan jenis kunci layar untuk mencopot. Tidak bisa juga. Sampai di sini proses senam jari sudah mentok. Kita install APK tidak bisa. Kemudian gunakan pin Windows atau sematkan jendela tidak bisa. Kemudian gunakan smart switch, kita tidak ada handphone lain, tidak ada kabel OTG. Kemudian kita coba berbagai macam cara senam jari, tetap tidak bisa juga. Sebetulnya kita bisa gunakan smart switch ketika kita ada handphone Samsung lain yang sudah terlogin akun Google-nya, kemudian kita cloning datanya menggunakan smart switch dengan bantuan kabel USB OTG. Tetapi kita tidak ada handphone Samsung lain dan tidak punya kabel OTG, maka kita akan mencoba untuk mendowngrade saja firmware-nya atau software-nya. Sudah kita siapkan 3 file. Yang pertama kita install adalah Samsung USB Driver. Gunanya untuk membaca handphone ini agar terdeteksi di komputer. Oke, kita klik install dulu. Kita tunggu sampai muncul installernya. Tampilan installernya adalah seperti ini. Kemudian kita coba install, klik next saja, kemudian next lagi, kemudian install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Buat yang sudah install Samsung USB Driver, tidak perlu menginstal lagi drivernya. Cukup jalankan handphonenya, kemudian masuk ke mode download dan langsung flashing. Untuk panduan flashingnya, tunggu sebentar. Kita coba install drivernya dulu. Kemudian setelah muncul indikator bar warna hijau, proses installing drivernya sedang berjalan. Kita tunggu sampai dengan proses install drivernya selesai. Kalau sudah selesai, ada keterangan seperti ini, bisa kita klik finish saja. Kemudian file yang kedua ada firmware-nya. Ini khusus untuk downgrade Samsung Galaxy A11 yang sudah terupdate ke security patch terbaru. Kita ekstrak aja, klik kanan, ekstrakto nama filenya. Kemudian kita tunggu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Nanti akan muncul sebuah folder hasil ekstrakan file firmware-nya. Kemudian kita akan mencoba melakukan flashing atau install ulang menggunakan firmware yang sudah kita ekstrak ini. Ada beberapa file di dalamnya. Untuk menginstal firmware ini atau melakukan flashing downgrade, kita akan menggunakan flash tool Odin khusus untuk Samsung. Bisa kita ekstrak dulu, klik kanan, kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita buka foldernya, ada beberapa file di dalamnya. Kita jalankan Odin action-nya. Muncul notifikasi, klik OK aja. Jadi seperti ini tampilan dari Odin Flash Tool khusus untuk Samsung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menginputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi
ke Odin-nya. Tetapi sebelum kita inputkan firmware ke Odin, kita harus masukkan dulu handphone Samsung Galaxy A11-nya ke mode download. Siapkan dulu kabel data, kemudian langsung colokkan kabel data ke komputer atau ke laptop. Dan untuk masuk ke mode download, kita harus mematikan dulu handphone Samsung ini. Tekan aja tombol powernya, kemudian pilih daya mati, kita tunggu sampai handphone benar-benar mati. Untuk masuk ke mode download pada Samsung seri terbaru, caranya tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah. Kedua tombol kita tekan dan tahan, kemudian colokkan kabel data ke handphone, kita tunggu sampai handphone menyala, muncul tampilan warning seperti ini. Kemudian perhatikan untuk melanjutkan ke mode download, kita tekan volume atas, volume up to continue, dan ini adalah mode download dari handphone Samsung. Letakkan handphonenya, kita mulai menginput firmware-nya. Perhatikan di Odin-nya sudah terbaca ID COM sekian, Samsung sudah terbaca di komputer. Tinggal kita input. Untuk input firmware-nya sesuaikan aja dengan kolom pada Odin. Ada AP, BL, CP, CSC. Kita inputkan file BL. Kita coba arahkan di mana tadi kita mengekstrak file firmware-nya. Tadi aku letakkan di desktop, kemudian di folder bahan, kemudian folder hasil ekstrakan firmware-nya. Kemudian tinggal kita arahkan Odin ke folder yang sudah kita ekstrak tadi. Kemudian pilih file BL, kalau sudah dipilih kita klik aja open sampai terinput pada kolom BL. Kalau sudah terinput, lanjut ke kolom di bawahnya, kolom AP, kita klik pilih file AP, kemudian kalau sudah sama filenya klik open. Kita tunggu sampai terinput. Untuk file AP ini memang loadingnya sedikit lama karena ukuran filenya cukup besar. Kalau sudah terinput untuk kolom AP, lanjut ke kolom CP. Klik aja button CP-nya, kemudian arahkan ke folder yang sudah kita ekstrak tadi, pilih file CP, kemudian klik open, kita tunggu sampai terinput pada kolom CP. Kalau sudah, lanjut ke button CSC, kita klik, pilih file CSC-nya, kemudian klik open. Sekarang semua file sudah terinput, cukup 4 file ini aja. Langsung kita klik tombol start dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Untuk durasi flashing kira-kira membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 menit. Jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Perhatikan ada proses yang bergerak pada kotak lock pada Odin-nya. Kemudian di bagian atas Odin ada indikator warna hijau, dan di tampilan layar handphonenya ada garis progres yang berjalan. Kita tunggu sampai full semua. Ketika sudah selesai proses installnya atau proses flashingnya, nanti handphone akan otomatis restart. Kemudian ada keterangan pas pada Odin-nya. Kita tunggu aja sampai proses flashingnya ini selesai. Dan kita percepat aja untuk durasi flashing di video ini agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kalau sudah selesai proses flashingnya, perhatikan pada kolom di Odin di pojok kiri atas ada keterangan reset, kemudian keterangan pas, dan handphone akan otomatis restart. Sekarang handphone ini sedang melakukan proses loading setelah proses flashing. Kita tunggu aja karena untuk proses loadingnya lumayan lama, sekitar 3 sampai dengan 4 menit. Dan seperti biasa, durasi di video ini aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kemudian setelah beberapa menit proses loadingnya selesai, handphone kembali ke tampilan welcome screen. Langsung aja bisa kita setup ya, lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita tekan panah ke kanan. Oh, kita ganti dulu aja ke bahasa Indonesia. Kita klik OK, kemudian tekan panah ke kanan untuk proses setupnya. Kemudian kita pilih saya telah membaca, kemudian berikutnya, dan kita tunggu sebentar. Muncul notifikasi, bisa kita abaikan aja, klik OK, dan langsung kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Tidak bisa kita gunakan data seluler. Kita tunggu sebentar, belum tersambung. Tidak dapat tersambung, kita ulangi untuk klik lagi SSID-nya. Oke, ini dia sudah tersambung, langsung bisa kita klik berikutnya. Kita coba setup dulu sampai ke halaman FRP-nya. Memeriksa update, kemudian menginstal update, ini butuh beberapa menit. Kemudian ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi
PIN atau password untuk buka kunci layarnya. Jelas kita tidak tahu, kita bisa klik menu gunakan akun Google saya, kemudian memeriksa info, kemudian kita standby di halaman verifikasi akun Anda. Dan kartu SIM ini sudah tidak kita perlukan lagi karena tadi kita sudah melakukan flashing untuk downgrade firmware-nya. Jangan kita rapatkan kartu SIM-nya. Kemudian untuk headset Bluetooth juga sudah tidak kita perlukan lagi. Cukup dengan senam jari saja. Tetapi untuk masuk ke bypass FRP-nya, kita masih gunakan celah keyboard. Munculkan keyboardnya, masuk ke menu pengaturan, kemudian masuk ke bagian usapan, sentuhan, dan umpan balik, kemudian masuk ke bagian umpan balik sentuhan, masuk ke bagian suara dan getar, kemudian pilih nada dering, SIM 1 atau SIM 2, sama saja kita klik aja. Kemudian klik logo plus di pojok kanan atas, akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini ada dua opsi, izin dan tolak. Kita bisa klik menu tolak dulu. Kita klik aja menu tolak, kemudian akan kembali ke halaman pilih SIM, pilih salah satu, SIM 1 atau SIM 2. Jadi seperti ini metodenya, sama dengan waktu dulu, masih ada celah melalui screenshot. Tetapi ternyata screenshot tidak muncul notifikasinya, kita harus klik logo plus di pojok kanan atas. Akan muncul notifikasi seperti ini lagi, kita pilih menu tolak dan jangan tanya lagi. Kemudian setelah kita klik kembali ke halaman pilih SIM lagi, kita coba pilih SIM 1, kemudian klik tanda plus lagi, muncul notifikasi seperti ini ya. Untuk menggunakan fitur ini kita bisa klik pengaturan. Oh, kita ulangi lagi, kita klik tanda plus, oke, klik pengaturan, dan muncul halaman pemilih suara. Di sini kita bisa cari celahnya menggunakan menu izin. Kita klik menu izinnya, kemudian ada logo pencarian di pojok kanan atas, kita klik, dan pada kolom pencariannya bisa langsung kita ketikkan aja PIN Windows atau sematkan jendela. Akan muncul saran menu sematkan jendela di bagian bawah layarnya, kita klik aja. Setelah kita klik sematkan jendela, akan langsung masuk ke halaman keamanan di pengaturan handphone ini. Kemudian kita klik sematkan jendela lagi, kita aktifkan sematkan jendela, dan pada bagian gunakan jenis kunci layar untuk mencopot kita aktifkan juga. Muncul halaman lindungi ponsel Anda. Di sini kita bisa mengganti model kunci layarnya. Tadi adalah sandi ya. Bisa kita ganti ke PIN atau pola. Kita coba yang mudah aja, kita pilih pola. Kita klik pola dan kita gambarkan pola yang mudah, misal letter L dimulai dari titik pojok kiri atas ke titik pojok kanan bawah. Kemudian lanjutkan, kita ulangi lagi pola yang sudah kita buat tadi, kemudian konfirmasi. Sampai di sini kita sudah memiliki model kunci layar baru berupa pola, dan kartu SIM tidak kita gunakan, kita lepaskan dulu, kemudian kita rapatkan lagi slot SIM-nya. Headset Bluetooth juga tidak kita gunakan, dan kita bisa kembali sekarang. Kita kembali lagi ke halaman pilih jaringan WiFi. Kembali lagi ke halaman pilih jaringan WiFi. Kalau sudah di halaman pilih jaringan WiFi, pastikan masih tersambung ke internet, kemudian klik berikutnya, memeriksa update, kemudian menginstal update, kita tunggu sebentar, dan ada tampilan pola untuk buka kunci layarnya. Sebelumnya di sini tampilannya adalah password ya. Kita tidak tahu passwordnya, kemudian kita ganti sekarang menjadi pola. Tinggal kita gambarkan pola yang sudah kita buat tadi, kemudian memeriksa info, dan tadi ada halaman verifikasi akun, sekarang sudah tidak ada, menjadi halaman login akun Google. Bisa kita lewati dulu untuk login akun Google-nya. Kemudian kita setup lagi, salin aplikasi dan data, jangan salin, memeriksa info, kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Kita lewati lagi untuk login akun Google, klik lewati, kemudian lanjut kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Sekarang akun Google-nya sudah berhasil kita bypass, pola kunci layarnya sudah berhasil kita ganti. Kita tunggu sebentar, pada bagian dapatkan aplikasi yang disarankan memang sedikit lama untuk proses loadingnya. Kalau sudah selesai, lanjut setupnya, klik berikutnya di pojok kanan bawah, kemudian untuk Samsung akun bisa kita lewati dulu, tidak penting. Kemudian lewati juga, kemudian selesai, dan handphone langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi jangan senang dulu, ini belum selesai. Handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola. Jika kita kunci layarnya, kemudian kita buka lagi, minta konfirmasi pola, dan polanya sesuai dengan yang kita buat tadi, letter L besar. Kemudian untuk menghapus polanya, kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian cari pada bagian kunci layar, kita klik pada bagian tipe kunci layar, kita gambar polanya dulu, L besar, kemudian kita ganti menjadi usap atau tidak ada pengaman. Sekarang akun Google sudah betul-betul terbypass, sudah clean.
pola sudah hilang dan handphone siap kita jadikan nota. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baru bagi kita semua. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.